Beragam mainan anak karya para generasi sepuh di Dusun Pandes, Yogyakarta, kian tergerus waktu. Mainan anak hanya dirangkai mereka yang sudah lanjut usia, dan kian langka dimainkan kaum belia. Saya mendatangi Dusun Pandes di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta, awal April 2012. Pandes sejak tahun 1980-an dikenal sebagai dusun penghasil mainan anak. Ini kan berkaitan dengan spirit ya. Jadi memang motivasi kalau orang sepuh itu membuat dolanan itu bukan hanya sekedar untuk uang ya atau untuk mencari harta benda, tetapi dia juga punya kepuasan di situ. Motivasinya saya yakin mereka akan punya upaya atau motivasi untuk melestarikan budaya yang sekarang sudah mulai ditinggalkan. Di Pandes, beragam mainan anak tradisional dibuat, seperti baling-baling kertas, oto-oto, wayang kertas, hingga payung kertas. Tapi mainan anak kian tergantikan beragam permainan era masa kini. Memang banyak juga ya gadget-gadget itu mengembangkan kreativitas, tapi menurut saya kurang untuk menggerakkan motorik anak-anak, kinestetik anak-anak begitu, dan membuat mereka menjadi konsumtif. Kan harus beli ya kan, mainan itu kan tidak harus beli, kita kan bisa membuatnya gitu. Dan dengan bahan yang ada di sekitar kita, yang ada di kampung dolanan itu kan memanfaatkan bahan sekitar. Kalau kita amati itu kan semuanya kan barang bekas, kaleng bekas, lalu kertas bekas, itu digunakan lagi untuk mainan, dan itu anak-anak kita yang mungkin harus kita ajari lagi untuk membuat seperti itu. Saya bertemu seorang pembuat mainan anak di Pandes 2 tahun lalu. Mbah Rejo namanya. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Tapi asanya membuat mainan anak tak juga mereda. Dia masih terus membuat dolanan anak, dan selain membuat dia juga menjualnya dan menjajakannya sendiri dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Dan dia berangkat dari subuh hingga siang hari dari rumahnya di Dusun Pandes ke Pasar Gamping, lalu pulang menjajakannya keliling kampung, dan itu dia lakukan sendiri. Hampir setiap hari Mbah Rejo berjalan 20 km lebih. Menjual mainan anak di pasar, lalu kembali ke rumahnya di Dusun Pandes. Mbah Rejo kadang bisa membawa pulang Rp50.000 per hari. Tapi pernah pula hanya bisa pulang dengan hasil Rp25.000. Tapi kini, Mbah Rejo tak lagi mampu membuat dan menjual mainan anak. Mbah Rejo mungkin kondisinya sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan yang dulu. Kalau yang dulu dia masih kuat ya, masih kalau orang Jawa istilahnya gasek, masih lincah, tapi sekarang sudah sepuh, sudah semakin renta, sudah sakit juga, sehingga beliau tidak membuat dolanan lagi. Awal tahun 2015, saya kembali ke Pandes. Berharap bisa kembali menjumpai sosok wanita tangguh yang saya kagumi, Mbah Rejo. Tapi Bu, badhe nderek tangklet. Mbah Rejone pun pundi nggih?
sampun, Mbak. Napa sampun pindah? Ngene putrane. Oh, ngoten. Dateng Nggih. pundi? Alamate. Alamat teng Dusun Salam napa nggih? Oh, ngoten. Nggih, Nggih. dados pun pindah nggih. 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 Sampun nek ngoten Nggih, matur nggih, nuwun Ibu. Monggo. Nggih. Dalem dados ngeten nggih to. Dalem dolan mriki nggih tasih kangen Simbah. Nggih. Sakjane tasih Pak napa pengen ningali Simbah ndamel dolanan melih. Pun Pak mboten gawe. Lah sakniki pun Sakniki pun mboten nggih. Memang Mas, nggih nek ajeng gawe nek ten iki dik nuku sinten. Nek ten iki mboten wong dodol. Injih nek rumiyin kan niku kan kampung Lah nek ten dolanan. mriko ora dodol, ten iki Nggih. dodol. Ten dik do tuku. Lah nek ten iki engko mah do didelok tok. Sanjange nembe anu napa? Natos niku Jawa. Nggih. Nggih iki. Tahun pinten niku? Oh, pun mboten kelingan. Kenapa nih? Napa tabrakan niku keserempet Oh, niku? keserempet teng Klen Madu Kesmawon niku seperti nggih ngarepe bodoh niku nggih. Oh, berarti niku tasik nembe lakan bae. Nggih. Pensiune. Nggih, isih dodol niku. Oh. Bocah tasih saged mandi kula nggih ning terak-terang nggih ten gamping nggih disarke wis terus digandeng-gandeng bakut. Ayo Mbah bareng aku tak gandeng. Tur ngoten nggih nggih. Luwih napa remen pundi? Ndamel dolanan napa sakniki? Nek sakniki nyun sewu kan nyuwun apa yogane. Nek rumiyin kan napa-napa niku. luwih remen pundi? Jenengan Lah nek kula nek dong nek seneng niku tak seneng gawe dolanan, gawe tok-tok niku. Lah nek pun mboten duwe bahan niku. nek mbok menawi diparingi bahan ngoten? Nggih gliyak-gliyak. Oh. Saged. Saged, tasih saged nggih. Isih. Harapan saya yang membuat dolanan bukan hanya orang-orang sepuh tapi juga generasi penerus ya. Jadi orang-orang muda dan anak-anak kita semuanya juga bisa. Artinya kalau mau bikin mau dolanan itu tidak harus gadget tapi bikin sendiri, bikin sesuatu, mengembangkan kreativitas, mengembangkan pola pikir kita. Hingga tahun 2015 masih ada beberapa pembuat mainan anak di Desa Pandes. Tapi entah sampai kapan mereka akan bertahan. Di tengah perubahan zaman yang tak terelakkan, Dusun Pandes tetap mempertahankan nilai-nilai edukasi dalam setiap karya para pengrajinnya. Nilai ekonomi tidak lagi mendominasi ketika tangan para sesepuh ini dengan lincah berkarya. Yang saya sebutkan tadi bahwa dolanan anak yang tradisional itu kan syarat dengan nilai-nilai, terutama nilai tentang kejujuran misalnya, lalu nilai-nilai tentang kerjasama dengan tim. Kan dolanan anak itu kan banyak ya kan, permainan tradisional itu kan banyak, bukan hanya otok-otok yang di Mbah Rejo itu misalnya kayak bebyak sodor, lalu jamuran, lalu jublak-jublak suweng, itu kan punya nilai-nilai yang sangat-sangat positif gitu. Lalu yang untuk dolanan-dolanan anak yang dibuat di kampung dolanan itu kan mengembangkan motorik anak, mengembangkan kreativitas anak, dan mengembangkan kinestetik. Jadi anak itu bergerak, tidak anak itu diam, dan anak juga berinteraksi dengan yang lain. Ada beberapa nilai kehidupan itu yang hilang, tidak ada atau mungkin menjadi nilai kurang ya dari mainan-mainan modern yang ada. Apa yang dilakukan Mbah Rejo dan teman-temannya mungkin sekilas nampak percuma. Layaknya wong cilik yang berusaha melawan raksasa mainan anak buatan pabrik. Untungnya, ada kampung dolanan Pandes yang mendukung segala usaha mereka memberi warna bagi dunia anak.